Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Murtafiah dengan NIM 2019 310027. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rengganis Ayuni Ngastiti dengan NIM 2019 310029. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzian Nuraini dengan NIM 2019 310031. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yelina Kristi dengan nomor induk mahasiswa 2019 310035. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira dengan nomor induk mahasiswa 2019 310066. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Procurement Process Overview atau artinya adalah ikhtisar proses pengadaan merupakan sebuah proses pengadaan di MySAP ERP yang tidak hanya mencakup proses tradisional seperti permintaan, manajemen pesanan pembelian, dan verifikasi faktur, tetapi juga berisi permintaan layanan mandiri berbasis katalog untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi MRU. Dengan adanya Procurement Process Overview atau ikhtisar proses pengadaan di MySAP ERP memiliki manfaat yaitu dapat meningkatkan proses pengadaan dengan memfasilitasi pembelian terencana dan ad hoc, manajemen inventaris yang lengkap, dan pelaporan cerdas pada semua aktivitas pengadaan. Selain menyediakan alat manajemen hubungan pemasok, MySAP ERP memungkinkan pemilihan dan kualifikasi pemasok, negosiasi kontrak, undangan penawaran, dan evaluasi vendor. Dukungan untuk pengoptimalan varian proses memungkinkan pengadaan kategori material atau layanan individual dengan cara yang paling tepat, yaitu misalnya dengan dilakukan proses subkontrak yang mendukung pengiriman komponen yang diperlukan oleh langkah-langkah manufaktur yang dialihdayakan, dan pengadaan melalui rencana faktur dapat membantu meningkatkan proses sewa dan leasing. Selanjutnya adalah siklus pengadaan dasar untuk layanan atau material. Nah, ini terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama adalah penentuan persyaratan. Persyaratan material diidentifikasikan baik di Departemen Pengguna atau melalui perencanaan dan pengendalian material. Kita dapat memasukkan sendiri permintaan pembelian atau mereka dapat dibuat secara otomatis oleh sistem perencanaan dan pengendalian bahan. Selanjutnya yang kedua adalah penentuan sumber. Di MySAP ERP dapat membantu kita dalam mengidentifikasi sumber pasokan potensial berdasarkan pesanan sebelumnya dan perjanjian pembelian jangka panjang yang ada. Hal ini dapat mempercepat proses pembuatan permintaan penawaran atau RFQ yang dapat dikirim ke vendor secara elektronik melalui EDI jika diinginkan. Selanjutnya adalah pemilihan vendor dan perbandingan penawaran. Dalam sistem ini mampu memperkirakan skenario harga sehingga dapat memungkinkan kita untuk membandingkan sejumlah kutipan yang berbeda. Selain itu terdapat surat penolakan yang dapat dikirim secara otomatis. Selanjutnya adalah pembuatan pesanan pembelian. Pesanan pembelian mengadopsi informasi dari permintaan dan kutipan untuk membantu kita dalam membuat pesanan pembelian. Seperti halnya permintaan pembelian, kita dapat membuat pesanan pembelian sendiri atau meminta sistem untuk membuatnya secara otomatis. Perjanjian dan kontrak penjadwalan vendor yang di dalam sistem SAP, jenis perjanjian pembelian jangka panjang juga didukung. Selanjutnya adalah tindak lanjut pesanan pembelian. Sistem memeriksa periode pengingat yang telah kita tentukan dan jika perlu secara otomatis dapat mencetak pengingat atau expenditure pada interval yang telah ditentukan. Sistem ini juga memberi kita status terkini dari semua permintaan pembelian, penawaran harga, dan pesanan pembelian. Selanjutnya adalah penerimaan barang dan manajemen inventaris. Petugas penerimaan barang dapat mengkonfirmasi penerimaan barang
secara cukup dengan memasukkan nomor pesanan pembelian. Dengan menentukan toleransi yang diizinkan, pembeli dapat membatasi kelebihan dan kekurangan pengiriman barang pesanan. Selanjutnya adalah verifikasi faktur. Sistem mendukung pemeriksaan dan pencocokan untuk verifikasi faktur ini. Petugas di bagian hutang diberitahu tentang variasi kuantitas dan harga karena sistem memiliki akses ke data pesanan pembelian dan penerimaan barang. Hal ini dapat mempercepat proses audit dan clearing faktur untuk pembayaran. Yang terakhir adalah order pembelian. Di sini pesanan pembelian adalah permintaan formal kepada vendor untuk memasok barang atau jasa tertentu di bawah kondisi yang dinyatakan. Kita dapat membuat pesanan pembelian tanpa referensi atau dengan mengacu pada permintaan pembelian dan permintaan penawaran atau pesanan pembelian lainnya. Saat kita memasukkan data pesanan pembelian, sistem menyarankan nilai secara default. Misalnya yaitu saat sistem menyarankan alamat pemesanan serta ketentuan pembayaran dan pengiriman dari catatan induk vendor. Jika kita telah mempertahankan master materi untuk materi tertentu dalam sistem SAP, sistem menyarankan teks pendek materi atau grup materi, misalnya yaitu jika catatan info pembelian sudah ada di sistem, sistem akan menyalin proposal harga ke pesanan pembelian. Kita dapat mengirim pesanan pembelian ke vendor atau melakukan pesanan transportasi di stok pabrik lain, milik perusahaan atau grup kita sendiri. Dengan pesanan transportasi stok, kita dapat memperhitungkan biaya pengiriman terkait dalam pesanan pembelian. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari siklus pengadaan dasar untuk layanan atau material, yaitu ada pengadaan swalayan. Self-service procurement memungkinkan karyawan untuk membuat dan mengelola permintaan mereka sendiri. Nah, ini meringankan departemen pembelian kita dari beban administrasi ini, sekaligus membuat proses pengadaan lebih cepat dan lebih responsif. Menyediakan katalog bahan yang paling sering dipesan dan memastikan bahwa karyawan dapat dengan mudah mengelola pesanan pembelian mereka sendiri sesuai dengan aturan organisasi kita. Yang kedua ada self-service requisitioning, berarti ini membeli barang non-strategis, yaitu barang yang tidak terkait langsung dengan rantai nilai atau sering disebut dengan MRO. Item pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Ini termasuk misalnya peralatan kantor, pakaian kerja, dan peralatan IT. Selanjutnya ada manajemen persediaan, memposting tanda terima barang ke stok dengan mengacu pada pesanan pembelian memiliki sejumlah keuntungan bagi kita, termasuk titik penerimaan barang. Dapat memeriksa apakah pengirimannya sama dengan data pesan pembelian, yaitu apakah barang yang dipesan sudah dikirim. Sistem menyarankan data dari pesanan pembelian saat kita memasukkan tanda terima, misalnya barang dan jumlah. Hal ini akan memudahkan kita untuk memasukkan tanda terima barang dan memeriksa kelebihan pengiriman dan kekurangan pengiriman pada saat barang tiba. Lalu riwayat pesanan pembelian diperbarui secara otomatis sebagai hasil dari pengiriman. Departemen pembelian dapat mengirimkan pengingat tentang keterlambatan pengiriman. Saat kita memposting tanda terima barang ke gudang, sistem membuat dokumen material yang berisi informasi seperti material yang dikirim dan kuantitas yang dikirim. Dan sistem juga mencatat lokasi penyimpanan barang Anda, masukkan dalam stok dalam pabrik dan dalam transaksi relevan untuk penilaian material. Sistem membuat setidaknya satu dokumen akuntansi yang mencatat efek pergerakan barang pada nilai saham. Kemudian verifikasi faktur. Proses pengadaan diakhiri dengan verifikasi faktur, di mana faktur
dan memo kredit dimasukkan dan isi serta harga diperiksa keakuratannya. Namun, pembayaran dan evaluasi faktur bukan bagian dari faktur verifikasi. Informasi yang sesuai untuk tugas-tugas ini diteruskan ke departemen lain. Oleh karena itu, verifikasi faktur menciptakan hubungan antara pengadaan dan akuntansi. Saat kita memasukkan faktur dengan mengacu pada pesanan pembelian, sistem menyarankan data dari pesanan pembelian dan tanda terima barang untuk pesanan pembelian. Misalnya, vendor, bahan, jumlah yang masih harus ditagih, syarat pembayaran, dan sebagainya. Dan jika ada perbedaan antara pesanan pembelian atau penerimaan barang dan faktur, sistem memperingatkan pengguna dan tergantung pada konfigurasi sistem memblokir semua faktur pembayaran. Pengepausan faktur menyelesaikan proses verifikasi faktur. Sistem memperbarui riwayat pesanan, pembelian, dan akuntansi keuangan, memulai pembayaran untuk item faktur terbuka. Terakhir adalah pesan. Kita dapat mengeluarkan semua dokumen pembelian sebagai pesan. Setiap kali kita membuat RFQ pesanan pembelian, kontrak, atau perjanjian penjadwalan, sistem dapat membuat pesan dari dokumen yang terpengaruh. Pesan ini kemudian ditempatkan dalam antrian pesan. Antrian pesan berisi semua pesan yang belum ditransfer ke vendor. Untuk mengeluarkan pesan dengan mencetak email, fax, atau EDI dari antrian pesan tersebut. Untuk masalah pesan, kita dapat menentukan teks header dan teks berbasis item. Mana yang menjadi masalah sistem? Teks header dicetak di bagian atas pesanan, pembelian, dan berisi informasi umum. Sedangkan teks item menjelaskan item pesanan pembelian secara lebih rinci, dan kita juga dapat memasukkan dan menerbitkan teks standar. Dalam transaksi pemesanan, kita dapat menampilkan dokumen di layar kita sebelum mencetaknya. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Skenario pemrosesan perintah penjualan atau order to cash menggambarkan siklus dasar pemrosesan perintah penjualan untuk pelayanan atau materi terdiri dari fase-fase berikut ini. 1. Kegiatan prapenjualan. Kegiatan prapenjualan dapat berupa pertanyaan atau kutipan yang masuk dalam sistem. Ini kemudian dapat digunakan sebagai referensi selama pembuatan suatu rangka penjualan. Yang kedua ada pembuatan rangka urutan penjualan dan pemeriksaan ketersediaan. Perintah penjualan dapat mengadopsi informasi dari dokumen prapenjualan atau kutipan atau penyelidikan. Perjanjian penjadwalan penjualan atau kontrak penjualan atau perjanjian penjualan jangka panjang juga dapat membuat sehubung dengan perintah penjualan dan didukung oleh langkah-langkah proses penjualan. Selama pembentukan tatanan penjualan, ketersediaan materi dapat diperiksa untuk memastikan tanggal pengiriman pelanggan yang diminta. Yang ketiga ada pengiriman dan barang isu. Pengiriman ke luar negeri merupakan dasar atau suatu proses yang manakala barang-barang tersebut dipindahkan secara fisik dan juga untuk diposkan pada masalah barangnya. Pungutan dapat dipenuhi melalui penggunaan sistem manajemen gudang dan transportasi dapat direncanakan dan dilaksanakan. 4. Penagihan. Sebagai langkah terakhir dalam proses penjualan, sebuah faktur dikeluarkan, yang juga harus tercermin dalam akuntansi. 5. Pesanan penjualan. Selama pembuatan rangka penjualan, sistem ini dapat melaksanakan fungsi-fungsi dasar. Yang pertama ada memonitor transaksi penjualan, yang kedua memeriksa ketersediaan, yang ketiga mentransfer persyaratan ke persyaratan materi atau MRP, yang keempat ada penjadwalan pengiriman,
Yang kelima, menghitung harga dan pajak. Yang keenam, memeriksa batas kredit. Yang ketujuh, membuat dokumen tercatat atau elektronik. Yang keenam adalah pengiriman. Pengiriman merupakan bagian penting dari rantai logistik. Dalam proses pengiriman, semua keputusan prosedur pengiriman dapat dibuat pada awal proses dengan satu, mempertimbangkan perjanjian bisnis secara umum dengan pelanggan. Yang kedua, merekam permintaan material khusus. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi pelayanan dalam urutan penjualan. Hasilnya adalah proses pengiriman yang efisien dan secara luas, secara otomatis yang hanya perlu dilakukan dalam keadaan tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang rentang fungsi. Di dalam PowerPoint tersebut menjelaskan di dalam rentang fungsi adalah suatu pengiriman keluar yang dapat dibuat sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu dengan mengacu pada pesanan penjualan. Poin yang kedua yaitu dengan mengacu pada pesanan transportasi stok. Poin yang ketiga adalah dengan mengacu pada perintah subkontrak. Poin yang keempat adalah dengan mengacu pada proyek. Dan poin yang kelima yaitu tanpa referensi apapun. Jadi di dalam poin-poin tersebut adalah tergantung pada kebutuhan orang lain. Jadi orang lain dapat membuat pengiriman keluar secara otomatis atau secara manual dengan menggunakan daftar kerja. Orang lain juga dapat membuat perjanjian dengan pelanggan untuk pengiriman secara lengkap dan sebagian, dan juga untuk kombinasi pesanan tersebut. Pengiriman keluar bisa digabungkan untuk membentuk satu kelompok pengiriman dengan berbagai laporan ikhtisar gudang dan penjualan yang memungkinkan orang lain untuk memantau yang telah dibuat pengiriman keluar dan aktivitas penjualan yang luar biasa. Poin selanjutnya yaitu tentang memilih pengiriman. Jadi di dalam memilih pengiriman di sini adalah suatu proses pengambilan yang melibatkan pengambilan barang dari lokasi penyimpanan dan barang di area pengambilan di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman tersebut. Poin selanjutnya yaitu tentang memilih fungsi. Jadi di dalam memilih fungsi tersebut adalah pengaturan sistem yang akan memungkinkan pengambilan dengan dilakukan yang pertama yaitu secara otomatis atau selama pembuatan pengiriman keluar. Yang kedua yaitu rutin atau pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga yaitu secara manual atau melalui permintaan karyawan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah tentang fungsi pengeposan masalah barang. Jadi, di dalam fungsi pengeposan masalah barang tersebut adalah pengiriman keluar yang membentuk dasar dari posting masalah barang. Data yang dibutuhkan untuk posting masalah barang disalin dari pengiriman keluar ke masalah barang goods dokumen yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan dalam pengiriman keluar itu sendiri. Setelah masalah barang diposting, untuk pengiriman keluar, ruang lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Ini mencegah ketidaksesuaian antara dokumen, pengeluaran, barang, dan pengiriman keluar. Saat ini orang lain memposting masalah barang untuk pengiriman keluar. Fungsinya berikut adalah dengan dilakukan yang pertama yaitu stok gudang bahan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Poin yang kedua yaitu perubahan nilai diposting ke akun neraca dalam persediaan akuntansi. Poin ketiga yaitu persyaratan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Poin yang keempat yaitu status nomor seri diperbarui. Poin yang kelima yaitu tentang pengeposan masalah barang secara otomatis dicatat dalam aliran dokumen. Poin yang keenam yaitu penentuan stok dilakukan untuk stok konsinyasi vendor. Poin yang ketujuh yaitu daftar kerja untuk bukti pengiriman yang telah dibuat.
Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu penagihan. Penagihan ini merupakan tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis di dalam pemrosesan pesanan penjualan. Nah, informasi tentang penagihan ini itu akan tersedia pada setiap tahap pemrosesan pesanan dan juga di dalam tahap pemrosesan pengiriman. Kemudian ada fungsi dari penagihan. Fungsi dari penagihan yaitu yang pertama, sebagai pembuatan faktur berdasarkan pengiriman atau layanan. Dan yang kedua, sebagai penerbitan memo kredit dan debit dan juga faktur pro forma. Yang ketiga, membatalkan transaksi penagihan. Kemudian yang keempat, ada fungsi penetapan harga yang komprehensif. Yang kelima, ada keluarkan rabat. Dan yang terakhir ada transfer data penagihan ke akuntansi keuangan. Nah, seperti semua bagian pemrosesan pesanan penjualan di MySAP ERP, penagihan terintegrasi itu ke dalam struktur organisasi. Dengan demikian, kita dapat menetapkan transaksi penagihan ke organisasi penjualan tertentu, saluran distribusi, dan divisi. Karena penagihan memiliki antarmuka ke akuntansi keuangan, struktur organisasi departemen akuntansi, atau kode perusahaan, serta organisasi penjualan yang ditetapkan untuk kode perusahaan. Itu sangatlah penting. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang alur dokumen. Dokumen penjualan yang nantinya kita buat merupakan dokumen individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari rantai dokumen yang saling terkait. Nah, misalnya kita dapat merekam pertanyaan telepon pelanggan dalam sistem. Pelanggan selanjutnya akan meminta penawaran. Dan yang kemudian kita buat dengan mengacu pada pertanyaan. Pelanggan kemudian memesan berdasarkan kutipan dan kita membuat pesanan penjualan dengan mengacu pada kutipan. Kemudian nantinya kita akan mengirimkan barang dan menagih ke pelanggan. Dan juga semua dokumen terpisah akan saling merujuk satu sama lain melalui aliran dokumen. Setelah pengiriman barang, pelanggan mengklaim kredit untuk beberapa barang yang rusak dan kita akan membuat pengiriman gratis dengan mengacu pada pesanan penjualan. Seluruh rantai dokumen pertanyaan, kutipan pesanan penjualan, pengiriman, faktur, dan pengiriman berikutnya secara gratis. Itu akan menciptakan aliran dokumen atau sejarah. Maka aliran data dari satu dokumen ke dokumen lain itu akan mengurangi aktivitas manual dan juga akan mempermudah penyelesaian masalah. Terima kasih.